Dua misionaris muda dari gereja berkeliling dari rumah ke rumah untuk memperkenalkan ajaran agama mereka. Suatu ketika, mereka tiba di rumah seorang pria parubaya yang tampaknya ramah dan tertarik dengan ajaran mereka. Namun, situasi berubah menjadi mimpi buruk saat pria itu mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Pria itu memaksa kedua misionaris tersebut ke dalam permainan psikologis yang menantang iman dan keyakinan mereka. Seperti apa kisahnya? Tonton terus video ini. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, inilah rekap film yang berjudul Heretic. You hear this lady yell through the wall. It was so painful. After this couple again? Hi, good afternoon, ma'am. My name is Sister Barnes and this is my companion. Film dibuka saat kita bertemu dengan dua gadis misionaris dari gereja Mormon bernama Sister Paston dan Sister Barnes. Mereka sedang dalam misi untuk menyebarkan iman mereka dan mengubah agama banyak orang dan keyakinan. Paston khawatir karena dia belum dapat mengubah agama satu orang pun selama waktunya sebagai misionaris. Barnes di sisi lain tampak lebih percaya diri karena dia telah berhasil mengubah agama 8 orang. Kedua wanita muda itu kemudian berkeliling kota mencoba menyebarkan pesan mereka, tetapi tidak ada yang tertarik untuk mendengarkan mereka. Beberapa saat kemudian hujan mulai turun dan keduanya memeriksa daftar orang yang akan dikunjungi. Mereka segera tiba di rumah seorang pria yang sebelumnya menunjukkan minat pada agama Mormon. Mereka lalu mengunci sepeda mereka di luar dan mengetuk pintu yang dijawab oleh seorang pria tua, Tuan Reed. Good afternoon. Dia dengan hangat menyambut mereka dan Paston mulai membacakan pidato. Dia telah menghafal, tetapi Reed memperhatikan hujan dan mengundang mereka ke dalam rumah setelah menyebutkan bahwa istrinya ada di dalam. Saat memasuki rumah, gadis-gadis itu menyerahkan mantel yang basah oleh hujan kepada lelaki tua itu. Setelah meninggalkan mereka di ruang tamu, Reed pergi ke dapur dan kembali dengan 2 soda dan lilin. Dia menyebutkan bahwa istrinya sangat pemalu dan saat ini sedang membuat pai blueberry di dapur. Gadis-gadis yang bisa mencium aroma pai mengatakan bahwa istri Reed harus berada di ruangan itu, jadi Reed meyakinkan mereka bahwa dia akan segera tiba. Selanjutnya Reed bertanya kepada mereka tentang kehidupan pribadi mereka. Mereka menjawab dengan sangat riang dan Paston bahkan mengungkapkan bahwa dia ingin bereinkarnasi sebagai kupu-kupu, hanya untuk mengikuti orang-orang yang dia cintai. Tetapi kemudian lelaki tua itu tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman tentang pandangan mereka tentang poligami. Gadis-gadis itu jelas menentang. Jadi, klaim bahwa Joseph Smith pendiri Mormonisme memulai hubungan seksual dengan banyak wanita yang mengakibatkan praktik poligami. Dia mengklaim bahwa Smith mendorong pria Mormon lainnya untuk memiliki banyak istri juga. Oleh karena itu Reed percaya bahwa seluruh fondasi agama ini penuh dengan cuci otak. Di tengah percakapan ini Barnes bertanya tentang istrinya jadi Reed berkata dia akan pergi menemuinya. Can we meet your wife, please? We want to meet her. I'll go ask. Setelah dia meninggalkan ruangan, Barnes memeriksa lilin yang menyala dan terkejut menemukan bahwa aroma pai blueberry berasal dari lilin itu daripada dapur. Tetapi sebelum dia dapat memberitahu temannya, lelaki tua itu kembali dan meminta mereka untuk mengikutinya ke dalam di mana istrinya menunggu mereka. Tetapi sebelum mereka masuk, Barnes berpura-pura menerima panggilan telepon dari atasannya, jadi Reed memberi mereka waktu. Barnes kemudian dengan cemas memberitahu Paston bahwa mereka harus pergi, karena dia merasakan sesuatu yang aneh tentang pria itu. Keduanya berjalan ke pintu depan, tetapi segera ingat bahwa kunci sepeda mereka ada di mantel Barnes. Bagaimanapun, mereka mencoba untuk membuka pintu depan tetapi terkunci, dan mereka tidak dapat membukanya. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, gadis-gadis itu mencoba memanggil seseorang dari gereja tetapi ponselnya tidak menemukan sinyal dalam situasi ini. Pada saat itu, lampu tiba-tiba mati dan tanpa pilihan gadis-gadis itu memutuskan untuk menemukan Reed dan meminta bantuannya. Mereka berjalan menyusuri lorong gelap dan segera tiba di ruang belajar dengan 2 pintu, di mana mereka menemukan lelaki tua itu.
Gadis-gadis itu menjelaskan bahwa atasan mereka menelepon dan meminta mereka untuk kembali ke gereja. Mendengar ini, Reed dengan senang hati setuju untuk membiarkan mereka pergi dan mengembalikan mantel mereka. Namun gadis-gadis itu terkejut menemukan bahwa kunci sepeda tidak ada di saku Barnes tetapi di saku Paston. Bagaimanapun, mereka memutuskan untuk pergi dan meminta lelaki tua itu untuk membuka pintu depan. Tetapi dia dengan mengejutkan mengungkapkan bahwa itu tidak mungkin, karena kuncinya menggunakan pengatur waktu dan tidak akan terbuka sampai keesokan paginya. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui pintu belakang. Tentu saja gadis-gadis itu sekarang dipenuhi dengan kengerian dan tidak yakin apa yang harus dilakukan. Lebih buruk lagi, Reed tiba-tiba memberitahu mereka untuk tidak berbohong karena dia tahu bahwa tidak ada yang benar-benar memanggil mereka. Dia mengungkapkan bahwa atap dan dinding rumah ditutupi dengan logam yang menghalangi sinyal jaringan apapun. Barnes yang frustrasi menunjuk kedua pintu dan bertanya yang mana yang mengarah keluar, tetapi Reed tidak memberinya jawaban yang jelas. Paston kemudian memintanya untuk membawa istrinya sehingga dia bisa menemani mereka keluar. Sebagai tanggapan, Reed mengatakan bahwa mereka telah memperhatikan lilin beraroma dan tidak ada oven dengan pai, tetapi mereka masih berpikir bahwa istrinya ada. Sama seperti mereka terus percaya pada Tuhan hanya karena itu ditanamkan dalam diri mereka sejak kecil. Setelah mendengar ini, kedua gadis itu sangat ketakutan dan Barnes membuka dua pintu di ruang belajar. Tetapi dia kecewa karena keduanya mengarah ke ruang bawah tanah yang gelap dan bukan jalan keluar. Sister Barnes? That's a basement. Di tempat lain di gereja Mormon, seorang pendeta bernama Kennedy hendak mengakhiri pekerjaannya. Tetapi ketika dia meninjau catatan harian dan memperhatikan bahwa Barnes dan Paston masih belum kembali, dia menjadi sangat khawatir. Kembali ke rumah pria misterius ini, ia mulai berbicara tentang pandangannya tentang agama-agama dunia. Dia menjelaskan bahwa menurut fakta agama monoteistik utama, Yudaisme, Kristen, Islam dan Mormonisme, semuanya berasal dari bahan sumber yang sama dalam berbagai bentuk. Reed kemudian menyatakan bahwa Yudaisme harus dianggap sebagai yang asli karena merupakan akar dari semua agama ini. Tetapi hanya 0,2% dari populasi dunia sekarang yang mempraktikkan Yudaisme. Sementara agama salinannya memiliki pengikut dalam jumlah besar. Dia mengungkapkan bahwa ini karena Yudaisme tidak mengiklankan Tuhannya dan tidak memiliki strategi publisitas, tidak seperti kelompok agama lain. Reed juga mengklaim bahwa gadis-gadis ini tidak lebih dari penjual yang mencoba menjual produk. Setelah ini Reed menulis keyakinan dan ketidakyakinan pada dua pintu dan menantang gadis-gadis untuk memilih satu untuk pergi. You to choose belief and disbelief. Paston mencoba memasuki pintu ketidakyakinan, tetapi Barnes menghentikannya dan berkata bahwa pilihannya tidak penting, karena dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Barnes kemudian memilih untuk memasuki pintu keyakinan sebagai gantinya dan Paston juga mengikutinya. Mereka bertanya pada Reed apakah dia tidak ikut, tetapi dia hanya menutup pintu. Gadis-gadis itu segera tiba di ruang bawah tanah yang gelap. Hanya ada sebuah meja dan kursi lipat di dalam ruangan itu. Barnes memindahkan meja dan meletakkan kursi di atas untuk mencoba mencapai jendela yang tinggi. Tetapi ketika mereka mendengar pintu di atas tangga terbuka, mereka dengan cepat mengembalikan perabotan ke posisi semula. Barnes kemudian memberikan Paston pembuka surat yang dia ambilnya dari ruang kerja Reed, memintanya untuk menggunakannya pada pria itu jika dia mencoba menyakiti mereka. Beberapa saat kemudian seseorang tiba di ruang bawah tanah dan mereka pikir itu Reed, tetapi ternyata itu adalah seorang wanita bertelanjang kaki, mengenakan jubah kotor dan tampak jompo. Wanita itu meletakkan pai di atas meja dan mulai kejang-kejang di lantai tanpa mengatakan apapun. Sementara itu Reed mulai berbicara dengan gadis-gadis itu melalui pengeras suara yang dipasang di ruang bawah tanah. Dia menjelaskan bahwa wanita ini adalah seorang nabi Tuhan dan hari ini mereka akan segera menyaksikan mukjizat. Wanita itu mulai memakan pai dan Reed mengungkapkan bahwa itu diracuni dan dia akan segera mati. Gadis-gadis itu terkejut. Tetapi Reed mengungkapkan bahwa wanita itu akan segera dibangkitkan karena kekuatan Tuhan. Barnes dan Paston kemudian menyaksikan dengan ngeri saat wanita itu jatuh ke tanah dan meninggal. Sesudahnya Reed memerintahkan mereka untuk memeriksa kondisinya. Gadis-gadis dengan gugup memeriksa denyut nadi dan napasnya dan akhirnya menentukan bahwa dia telah meninggal. Namun Reed sangat yakin bahwa dia akan segera kembali dan akan memberitahu mereka apa yang dia lihat di akhirat. Pada saat ini bel pintu tiba-tiba berbunyi dan Reed pergi untuk menjawab pintu. Setelah pria itu pergi, gadis-gadis itu mulai berteriak sekeras-kerasnya tetapi teriakan mereka tidak mencapai pintu depan. Sementara itu di luar rumah,
Kita melihat bahwa Kennedy berdiri di tengah badai salju. Kennedy bertanya apakah dia telah melihat gadis-gadis gereja yang seharusnya mengunjunginya. Tetapi lelaki tua itu menjawab bahwa dia belum melihat mereka, dan bahwa mereka tidak muncul di tempatnya. Di sisi lain, gadis-gadis itu melihat melalui celah kecil di bawah pintu terkunci ruang bawah tanah, dan melihat kotak korek api di atas permadani. Mereka memutuskan untuk membakar permadani itu dengan harapan asapnya akan memberitahu pendeta. Di luar, pendeta Kennedy meminta maaf karena mengganggu Reed dan memutuskan untuk pergi, sementara Reed mengawasinya kembali. Di ruang bawah tanah, gadis-gadis itu berhasil mencapai kotak korek api. Tetapi ketika gadis-gadis itu turun tangga, Paston memperhatikan bahwa tubuh wanita itu telah bergerak sedikit dari posisi semula. Tetapi Barnes menepisnya dan fokus mencoba menyalakan korek api. Sayangnya Barnes berjuang untuk menyalakan korek api dan kemudian wanita yang sudah mati tiba-tiba muncul dan mulai muntah. Wanita itu tiba-tiba menjelaskan apa yang dilihatnya di sisi lain, dan berakhir dengan kalimat "is not real", itu tidak nyata. Saat itu Reed juga tiba di ruang bawah tanah, dan menariknya menjauh dari gadis-gadis itu. Dia mengatakan kepada mereka bahwa kata-kata yang baru saja mereka dengar adalah suci dan akan ditulis dalam kitab suci selanjutnya. Reed mendesak gadis-gadis itu bahwa mereka juga bisa mati dan mengalami apa yang ada di luar kehidupan. Dia mengklaim bahwa itu akan memberi mereka jawaban pasti bahwa akhirat tidak ada. Namun Barnes berpendapat bahwa apa yang dilihat wanita itu hanya halusinasi yang disebabkan oleh pengalaman mendekati kematian. Dia menjelaskan bahwa ketika dia masih kecil, dia sakit setelah keracunan makanan dan dinyatakan meninggal secara klinis. Pada saat itu dia juga melihat semua hal yang dijelaskan wanita itu sebelum akhirnya hidup kembali. Setelah mengatakan ini, dia memberi isyarat kepada Paston untuk memulai serangan, tetapi sebelum Paston dapat melanjutkan, Reed tiba-tiba menggorok leher Barnes dengan pisau. Pemandangan itu membuat Paston takut dan dia mulai dengan panik menggedor pintu sambil berteriak minta tolong. Namun laki tua itu dengan tenang mengawasinya dan mengatakan kepadanya untuk tidak takut. Dia mengklaim bahwa Barnes akan hidup kembali setiap saat seperti wanita sebelumnya. Beberapa menit berlalu tetapi gadis itu masih belum hidup kembali. Jadi Reed menyayat sisi lengan kanannya dan mengeluarkan benda logam dari dalam lengannya. Dia kemudian menunjukkannya kepada Paston dan mengklaim bahwa itu adalah microchip. Mengklaim bahwa Barnes bukanlah orang sungguhan tetapi program komputer yang dimasukkan ke dalam simulasi. Reed menjelaskan bahwa inilah mengapa Barnes tidak dapat dibangkitkan. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dunia ini adalah simulasi dan bahwa satu-satunya cara untuk sampai ke dunia nyata adalah melalui kematian dan mendorong Paston untuk tidak lagi hidup. Namun Paston berpikir bahwa benda logam itu sebenarnya adalah implan alat kontrasepsi. Dia kemudian mulai menjelaskan bagaimana seluruh hal kebangkitan hanyalah tipu muslihat yang dibuat oleh Reed. Sebagai pengamat yang jeli, Paston menunjukkan bahwa sementara mereka terganggu oleh kedatangan pendeta di luar, seorang wanita kedua berpakaian identik dengan wanita yang sudah meninggal muncul dari pintu tersembunyi. Wanita ini menggantikan tempat yang sudah meninggal dan membacakan naskah yang ditulis oleh Reed. Namun wanita itu mengimprovisasi frasa yang tidak direncanakan dan mengatakan itu tidak nyata. Dengan demikian, pembunuhan Reed terhadap Barnes juga upayanya untuk membujuk Paston tentang realitas simulasi. Semuanya diimprovisasi untuk menutupi rencananya yang gagal. Setelah mengatakan ini, Paston mulai mencari pintu tersembunyi di seluruh ruang bawah tanah dan akhirnya menemukan satu yang mengarah ke ruang lain. What do you think? Yes, no, maybe? Microchip. I think it's a contraceptive. It's not the exact same. It is not real. Reed memperingatkannya untuk tidak masuk ke sana kecuali dia siap untuk menemukan satu agama yang benar. Terlepas dari semua yang telah terjadi, gadis itu memutuskan untuk melanjutkan karena dia ingin mencari tahu kebenaran. Dia kemudian menuruni poros ke bawah di mana dia menemukan mayat wanita yang membuktikan teorinya benar. Reed lalu menutup pintu poros dan Paston menggunakan cahaya ponselnya untuk terus berjalan lebih dalam. Dia mulai menjelajahi terowongan dan menemukan banyak pintu di kamar yang dipenuhi dengan simbol-simbol okultisme dan tanda-tanda setan. Tak lama kemudian, dia menemukan pintu terkunci dengan gembok sepeda mereka, dan menemukan kuncinya di dalam sakunya. Setelah membuka kunci pintu, dia terkejut menemukan ini. Dia menemukan ruang penyimpanan dingin yang penuh dengan wanita lemah yang dipenjara di kandang kecil. Saat ini Reed tiba dan bertanya pada Paston, apakah dia mengerti apa sebenarnya agama yang benar. Sebagai tanggapan, Paston menjelaskan bahwa ketika dia meninggalkan mereka sendirian di ruang tamu, dia pergi keluar untuk mengambil sepeda mereka, sehingga mereka tidak akan ditemukan jika seseorang datang mencari mereka.
Mereka juga mengira dia telah meletakkan kunci di saku yang salah, tetapi dia melakukannya dengan sengaja, karena dia telah merencanakan semuanya untuk membawanya ke tempat dia sekarang. Paston mengungkapkan bahwa dia tidak memilih untuk berada di sini. Dia menjelaskan bahwa dia ingin dia tahu bahwa satu-satunya alasan dia berdiri di sana sekarang adalah karena disitulah tepatnya dia ingin dia berdiri sejak awal. Sehingga dia akhirnya menemukan satu-satunya agama yang benar, yaitu kontrol. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu terkesan dan mengakui bahwa Paston benar. Dia mengklaim bahwa tidak ada satupun wanita di sini yang datang ke sini tanpa keinginan mereka, melainkan keyakinan dan keputusan mereka sendiri yang membawa mereka ke titik ini. Setelah itu, Reed memotong salah satu jari wanita itu sebagai hukuman karena keluar dari naskah sebelumnya. Pemandangan itu membuat Paston menangis, dan ketika psikopat itu mulai mengoceh tentang agama, dia mengambil kesempatan untuk menusuknya dengan pembuka surat yang diberikan Barnes sebelumnya. Paston berlari melalui koridor bawah tanah, menaiki tangga sampai dia akhirnya mencapai ruang belajar. Dia menahan pintu dengan meja, tetapi segera menyadari bahwa semua pintu di rumah terkunci. Pada akhirnya dia menyimpulkan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah turun ke bawah dan menemukan pintu keluar, tetapi sayangnya begitu Paston mencapai ruang bawah tanah, Reed menusuknya di perut. Mereka berdua jatuh ke tanah. Reed yang terluka, dengan kekuatan terakhirnya yang tersisa, meminta dia untuk berdoa untuk mereka. Paston menjawab bahwa berdoa tidak akan mengubah apapun, tetapi dia mengakui bahwa ada sesuatu yang indah tentang memikirkan orang lain dan bersikap baik. Setelah ini dia akhirnya mulai berdoa dan Reed merangkak di lantai dan bersandar di dadanya sambil menangis. Di sini Reed mengangkat pisaunya untuk menghabisinya. Tetapi kemudian seseorang menusuk kepalanya dengan papan kayu berpaku. Ternyata Barnes yang masih hidup dan berhasil membunuh pria psikopat itu. Tetapi sayangnya dia juga pingsan dan segera meninggal di pelukan temannya. Setelah kejadian ini, Paston merangkak naik tangga dan menemukan prototipe denah tempat itu. Dia memeriksanya dan menemukan rute pelarian melalui saluran udara. Paston melewatinya dan akhirnya meninggalkan rumah Tuan Reed setelah berjam-jam disiksa. Saat dia keluar, seekor kupu-kupu hinggap di tangannya. Ini mengingatkan Paston pada keinginannya. Jika dia bereinkarnasi, dia ingin menjadi sebagai kupu-kupu dan hinggap di tangan orang yang dicintainya. Dan film berakhir. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya.